lakukan, banyak kita punyain, tapi mungkin kadang-kadang kita bisa lupa. Ya, ada hal yang harus ada dalam kehidupan orang percaya, yaitu saya sebutkan dengan 3 huruf, D-O-A, doa. Amin. Orang percaya harus punya kehidupan doa. Karena ada yang berkata doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Karena itu orang Kristen yang tidak mau berdoa lagi sama dengan orang Kristen yang artinya tidak mau hidup lagi. Ya, bahkan ada yang berkata orang Kristen yang sudah tidak mau berdoa ganti saja KTP-nya katanya. Tapi biarlah kita percaya doa kita bukannya hilang tapi dari ke hari akan semakin meningkat, masuk dimensi yang lebih tinggi dan menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Doa penting sekali. Haruslah kita berdoa dengan kontinu, konsisten, tidak berkeputusan. Tapi ada orang-orang yang datang pada kami. Ya kebetulan kami memang melayani di rumah doa. Kami juga melayani di pengajaran. Kami punya pelayanan pemulihan. Kami mendoakan orang-orang sakit, orang-orang yang dirasuk setan, orang-orang yang mengalami persoalan keluarga dan banyak sekali. Dari sekian banyak orang, mungkin ribuan orang yang didoakan. Ada beberapa loh dan gak terlalu sedikit. Yang berkata kepada saya, Pak saya udah capek lah Pak berdoa Pak. Seorang ibu berkata, Pak saya udah gak mau berdoa lagi, buat apa? Kalau ditanya, kenapa Bu berkata demikian? Kenapa Pak? Katanya bosen. Doanya sampai capek. Gak ada jawabannya. Si ibu berkata, Pak lihat mata saya Pak. Kenapa? Kenapa Bu? Ini bukan matanya Sari Nande loh Pak. Tahu matanya Sari Nande? Anak-anak muda mungkin gak tahu. Tapi yang angkatan lama tahu. Sari Nande ada sebuah lagu. Ya, hari ini berkata Sari Nande, putri Sari Nande. Nah perhatikan Bapak Ibu, mengapa nangis matamu bengkak? Aduh emak, adulah bapak, wah asap api masuk di mata. Itu kalau Sari Nande, bengkaknya mas sama, tapi bukan karena asap, karena terlalu banyak menangis meratap kepada Tuhan. Tapi toh belum juga dapat pengabulan doa. Wah kalau repot begini. Ada yang berkata, Pak itu bukan cuma Sari Nande Pak. Namanya air mata sudah habis terkuras. Kalau mau air mata lagi tinggal satu Pak. Air mata buaya mungkin yang ada. Tinggal itu katanya. Ada lagi yang bilang, Pak itu lantai rumah doa. Bukan kayak gini. Kalau gini pakai karpet ya. Yang masih pakai keramik. Lantai rumah doa, lantai gereja Pak. Nggak usah dipel lagi Pak. Udah bersih oleh air mata saya. Tapi toh doa belum dijawab Tuhan. Gimana Pak? Apanya nggak capek berdoa? Nah Pak, para Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kadang-kadang ada pengalaman seperti itu. Sehingga saya kira pentinglah buat kita. Kalau kita berdoa, kita punya doa yang kemungkinannya, kansnya, peluangnya untuk dikabulkan Tuhan adalah besar. Amin. Karena begini, saya itu mengamati ada banyak macam doa. Ada doa perperangan, ada doa syafaat, ada doa permohonan untuk jiwa-jiwa dan sebagainya. Dari semua macam doa itu, secara rata-rata yang paling banyak dinaikkan oleh umat Tuhan, bukan orang dengan tugas dan pelayan tertentu ya, rata-rata adalah doa permintaan. Betul ya? Betul ya? Yang paling banyak dinaikkan, dikirimkan ke sorga adalah namanya doa permintaan. Nah dari begitu banyak doa permintaan, masalahnya apakah dikabulkan atau enggak? Kalau minta terus gak pernah dikabulkan atau jarang dikabulkannya, dia bilang capek deh, kan gitu kan ya? Nah karena itu penting buat kita, untuk kita belajar terus, berlatih, berjalan bersama Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus, kita belajar supaya kalau kita punya doa permintaan, biarlah doa permintaan kita menjadi yang saya sebut istilah saya, bukan istilah Alkitab ya. Doa permintaan yang berkualitas, amin. Ini istilah saya, ini tema firman Tuhan malam hari ini, doa permintaan yang berkualitas. Apa artinya Pak doa permintaan yang berkualitas? Kualitasnya apa? Made in mana Pak? Bukan made in mana. Tapi doa ini adalah doa yang kansnya, peluangnya, kemungkinannya dikabulkan Tuhan adalah besar. Amin. Nah mari kita sama-sama belajar. Saya kira kita sudah tahu semua. Tapi mari kita mengingat kembali. Alkitab menulis sebuah ayat, penggalan ayat yang sudah sering kita baca, sudah sering kita perkatakan. Mari kita ingat kembali dari Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Kalau bisa ditayangkan multimedia, minta tolong ditayangkan supaya gampang yang lain biar bisa melihat ke depan bersama-sama. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Ya. Ayat ini sudah sering kita baca, ya. Ayat ini adalah ayat paling sering diucapkan orang Kristen menjelaskan tentang doa. Di sana dikatakan, kita mulai dari bagian B dari kata doa. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B, ya. Nah, kita naikkan terus yang bagian B-nya, naikkan Pak. Ya, berikutnya setelah ini. Ya. Mulai dari doa orang yang benar, mulai itu. Jadi karena bagian B. Ya. Coba kita naikkan.
Sambung. Nah, setelah ini dikatakan doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Bukankah ini yang kita inginkan? Mempunyai doa yang sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang ngomong ini adalah firman Tuhan. Saya ulang ya. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Yang ngomong ini adalah firman Tuhan. Berarti kalau firman Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong. Dan kalau dia berkata doa semacam ini sangat besar kuasanya. Maka bolehlah saya katakan pada Bapak Ibu. Bahwa doa semacam ini adalah sangat besar juga. Kemungkinannya, kansnya, peluangnya untuk dikabulkan. Setuju? Nah, karena itu kita perlu punya doa seperti ini. Ini yang saya sebut dengan doa berkualitas. Itu doa yang sangat besar kuasanya. Tetapi seringkali kita hanya terpaku, terfokus, terpusat hanya pada ujungnya dari penggalan ayat ini. Ayat dengan jelas berkata ada kelengkapannya. Kadang-kadang kita kurang perhatikan, kurang berikan perhatian cukup kepada komponen-komponen apa yang harus ada secara bersama-sama sehingga menjadikan doa itu sangat besar kuasanya. Sebetulnya kalau ini disebutkan seperti persamaan matematika sederhana lah. Simple equation. Saya mau katakan A ditambah B ditambah C sama dengan D. Haruslah ada A, B, C secara bersama-sama. Maka D akan terjadi. Apa itu D? Itu tadi loh doa yang sangat besar kuasanya. Tapi untuk sampai kepada D harus ada A, B, dan C bersama-sama. Mari kita pelajari secara sederhana saja. Jadi nggak rumit-rumit, gampang. A itu apa? A itu doa. Doanya harus ada. Doa yang bagaimana? Terutama buat mereka yang butuh pertolongan Tuhan. Butuh mujizat. Dirinya sendiri harus berdoa. Masa ada Pak yang gak berdoa? Ada. Karena kami memang pelayanan mendoakan orang. Ada cukup banyak orang yang tidak berdoa. Yang ngotot berdoa, yang ngotot minta didoakan adalah familinya. Orang tuanya, anaknya, saudaranya, temennya. Dia sendiri gak butuh doa. Wah repot seperti ini. Biarlah yang butuh, yang berkepentingan dia sendiri juga ngotot berdoa. Kita ini kan hanya mendukung doa. Betul ya? Yang dia sendiri harus berdoa karena ada yang gak mau. Jadi yang pertama, yang bersangkutan, yang butuh pertolongan Tuhan, yang punya permintaan. Kalau pengen permintaannya dikabulkan Tuhan dengan sangat besar peluangnya, maka dia sendiri harus terlibat dalam berdoa. Amin. Doanya harus ada, bukan doanya orang lain, doa dia. Yang kedua, dia sendiri harus aktif berdoa. Kami punya rumah doa dan Tuhan memang suruh sebulan sekali pasti ada di tempat kami namanya ibadah raya, mujizat dan kesembuhan. Biasanya karena Tuhan yang suruh ya. Jadi setiap minggu kedua itu selalu ada ibadah yang namanya pengurapan karena Tuhan yang suruh. Dan kalau Tuhan suruh, maka beda dengan kalau kami ngadakan sendiri. Kalau Tuhan yang suruh pengurapan seperti itu, yang paling ujung pun kalau Tuhan bilang urapi itu kita panggil. Ayo namanya siapa? Misalnya Pak Beni keluar di gang ini. Buka tanganmu, terima korban, peluk mencelat. Gak usah disentuh. Kalau pada hari seperti itu, Tuhan turun cuma ditunjuk, terima, duok mencelat. Tapi gak ada yang tercedera. Bahkan satu kali saya melihat ya, memang banyak yang geleper-geleper gitu ya. Saya tanya, kamu kenapa geleper sih? Sakit ayan apa gitu? Enggak katanya, kayak kena setrum Pak. Nah, ada yang bilang kena setrum, ada yang bilang apa? Panas, ada yang bilang dingin, ada yang bilang lihat api, ada yang lihat petir nyambar, ada yang melihat sinar terang gak tahan. Nah dari orang yang pernah bilang panas, kadang-kadang saya itu kepengen tahu. Saya dulu latar belakang ada saintis dulunya. Saya dulu seorang dekan ya. Tapi saya tidak mau hanya mengandalkan apa yang bisa diketahui manusia. Karena teori hanya yang bisa dibuktikan. Dan Tuhan kita jauh lebih besar daripada teori apapun. Amin. Satu kali ada seorang tinggi besar gendut. 100 kilo lebih. Dia seorang pendeta pembantu PDP. Waktu kita suruh dia buka tangan. Terima. Waktu dia mencelat. Tapi bukan ke belakang. Ke depan. Nah jadi mencelatnya ke depan. Wah kita tuh lungkup gitu. Sehingga yang di belakang mau megang gak bisa. Dia ini kan sering bilang kalau diurapi seperti itu panas katanya. Waktu dia jatuh. Ini lututnya menyentuh, nah seorang pengerja di depan dia sepatunya. Jadi lutut kena sepatunya, sepatunya berwarna coklat tua. Anda tahu apa yang terjadi kalau Tuhan suruh seperti itu. Yang dia bilang panas, saya mau buktikan Tuhan, betulkah dia merasa panas? Terima dia itu, plek depan, itu dia sentuh dengan lutut sepatu orang. Sepatu itu terbakar. Terbakar sepatunya, langsung putih ngelupas gitu. Coklat tua, putih ngelupas. Saya bilang sama yang punya sepatu, jangan dijual ya, jangan. Apalagi ditimpuk-timpukan kayak George Bush gitu, jangan ya. Simpen di museum, langka yang beginian. Nah dari samping itu
Di samping itu setiap bulan Tuhan bilang adakan ibadah mujizat dan kesembuhan. Jadi kalau minggunya dalam 1 bulan ada 4, Bapak Ibu, minggu keempat saya bikin adalah ibadah mujizat dan kesembuhan. Kalau minggunya ada 5 dalam sebulan, minggu ketiga, minggu kelima. Jadi minggu kedua pengurapan, minggu ketiga mujizat, minggu kelima mujizat. Seperti bulan ini kan ada 4 ya, jadi minggu depan di tempat kami ibadah mujizat dan kesembuhan. Dan saya melihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, ya, orang tuli mendengar, apalagi kanker pada hilang, bahkan orang mati pun bangkit. Kenapa? Nah ini kita perlu percaya kepada Tuhan. Nah jadi kita tahu, nah dalam keadaan seperti ini di samping rumah doa, banyak orang yang telepon dan SMS. Pak besok ada ibadah mujizat kesembuhan. Oh ya ada, saya sakit Pak, ya datang Pak ya, datang Bu ya. Waduh saya berhalangan Pak, titip doa Pak ya. Pak besok ada rumah doa kami pagi. Oh ya ada begini begitu, tolong dukung doa titip. Mau kemana Pak Bapak Ibu? Saya mau ke puncak. Bayangin tuh kalau saya berdoa ngotot-ngotot, oh Tuhan misalnya Ibu Amin, Bu ayo Tuhan, datanglah Tuhan. Hai hambaku, ngapain kamu ngotot-ngotot teriak-teriak, tolong Tuhan Ibu Amin. Oh ya kenapa? Kanker Tuhan. Oh ya mana dia? Oh di puncak Tuhan. Lah kan repot saya kalau begitu. Karena saya itu udah keliling kemana-mana Bapak Ibu. Keliling kemana-mana, saya survei, saya cari. Mulai dari saya datangin namanya titipan kilat tiki sampai DHL. Belum pernah ada yang namanya jasa titipan doa. Belum pernah ada. Yang ada cuma titipan surat, titipan dokumen, titipan barang. Belum bisa ada. Jadi gak nyampe ke surga. Kalau gini kan repot. Dianya harus berdoa. Amin. Gak cukup cuma titip. Loh yang penting kan berkepentingan siapa? Ada seorang, waduh Pak capek jauh Pak. Yang datang minta didoakan tuh ada dari Sumatera datang minta didoakan. Terbang dari Sumatera, ada dari Bandung. Karena mereka butuh pertolongan Tuhan. Ada yang tidak mau, kenapa 2 jam aja nunggu tidak mau. 2 jam ibadah nggak mau. Padahal cuci darah atau kemo. Saya tanya berangkat jam berapa dari rumah, kita kan di Tangerang. Ke RSCM, jam berapa berangkat? 5:30 pagi. Pulangnya jam 8 malam. Kenapa? Nunggunya lama. Lah kok mau saya bilang. Lah gimana lagi Pak, butuh ya Pak. Lah kalau ketemu Tuhan nggak pakai bayar, nggak pakai sakit, nggak pakai rontok rambut, nggak di kemo, kok nggak mau? Ini sering kali kan Tuhan sedih seperti ini. Pernah melihat seperti ini? Saya banyak melihat. Karena memang tugas saya suruh Tuhan melayani orang-orang yang sakit, yang alami masalah dan sebagainya. Yang kedua, dia kata, jadi dia tidak boleh titip aja ya. Yang kedua, yang namanya orang berdoa adalah konsisten dan kontinu. Bukan musim-musiman. Ada bilang saya ini orang yang moody. Kalian tahu moody? Wah kan ya. Tapi nggak bisa kalau mood berdoa, nggak berdoa. Ini repot karena doa nggak ada yang namanya mood-mutan. Itu nggak ada. Tapi kadang begini, jadi doanya musiman. Tergantung ramalan cuaca. Oh kan ya. Lagi enak berdoa, nggak enak nggak berdoa. Saudara, doa harus ada. Amin. Doanya kontinu, konsisten. Orang yang butuh berdoa. Amin. Maka A itu ada. Yang B sekarang. Doa itu penting, tapi kadang-kadang lebih penting lagi di hadapan Tuhan. Siapa yang berdoa dan siapa yang didoakan. Alkitab berkata yang B harus ada adalah doa orang yang benar. Bicara orang yang benar paling tidak ada 3 aspek. Yang pertama dirinya itu yang didoakan, yang minta didoakan, yang berdoa adalah orang yang statusnya sedang atau sudah dibenarkan. Bukan cuma pernah dibenarkan dulu. Waktu pertama kali bertobat 50 tahun yang lalu. Waduh. Sekarang gimana? Udah gak bener lagi. Gak bisa. Kita kalau kita perlu pertolongan Tuhan. Pastikan waktu kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa minta jawabannya. Kita berdoa minta uluran tangannya. Pastikan kita sudah minta ampun dan bertobat. Ada banyak yang cuma bisa minta ampun tapi gak mau bertobat. Dia ketemu ampun Pak. Ampun Pak, tapi nggak bertobat. Lah repot seperti ini, cuma minta ampun, minta ampun. Tapi nggak pernah berbalik dari jalan yang jahat. Kenapa demikian? Kalau kita berdoa dalam status orang nggak benar, jangan-jangan yang terjadi adalah Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tolong dibantu Pak, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Doa seperti ini yang namanya doa capek deh, kata orang gitu kan ya. Kenapa? Karena doanya nggak kedengaran sama Tuhan. Seringkali orang menyanyi, aku percaya gitu. Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku gitu kan ya. Kau turun tangan menyembuhkanku. Tapi mana kesembuhannya kok gak datang-datang? Mana pemulihannya kok gak datang-datang? Kau turun tangan memberkatiku. Mana berkatnya kok gak nyampe-nyampe? Di mana Pak tangannya Pak? Nyangkut kali Pak tangannya, gak turun-turun. Nah,
Ini adalah theme song, lagu tema untuk siaran radio kami. Kami punya siaran radio di 100.6 FM yang namanya Yesus Aku Percaya. Ini theme songnya. Ya. Dan saya melihat karena kalau Tuhan yang nyuruh itu beda loh. Orang-orang itu baru cuma SMS masuk, udah sembuh, yang lumpuh bisa jalan. Ya. Belum sempat didoakan. Nah, tapi nah ini loh. Jadi ada yang seperti di mana Pak? Tangannya nyangkut Pak. Bukan nyangkut, ini loh. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang, terulur untuk menyelamatkan. Jadi enggak nyangkut loh, enggak ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar teriakan orang itu, doa orang itu, bahkan ratapan dan tangisannya. Dan bahkan tidak jarang juga tidak bisa mendengar doa-doa orang yang penuh urapan buat dia. Saya itu kalau doain orang ya, lalu enggak tertolong, saya itu tanda tanya, ada apa ini? Yang lain kadang-kadang belum disentuh udah bisa sembuh. Kadang-kadang baru mau minta doa. Kemarin seorang opung, saya itu sakit nggak bisa napas sampai nggak bisa tidur. Napas, begitu saya mau kecekek nggak bisa napas. Ke dokter nggak ketolong. Lalu kemudian, ayo kata anaknya minta doa. Ini jemaat kami. Minta doa Bapak Gembala. Baru ngomong, ya mau minta doa. Baru mau minta doa. Tiba-tiba, des sembuh. Waduh, jadi waktu nyambung bilang, tarik napas, udah sembuh dia. Kadang-kadang seperti itu Tuhan itu, begitu baiknya. Tapi kenapa ada yang doain sampai berkali-kali sampai bosen. Dikasih nama 4L, lu lagi gitu kan ya. Aduh gak selesai-selesai ini. Kenapa? Ini saya pun sedih. Ada apa nih? Jangan-jangan hidup dalam dosa. Dikatakan doa orang yang penuh urapan pun sekalipun, Benny Hinn, Pak Niko mungkin juga bisa gak kedengar, bisa-bisa loh. Karena apa? Yang merupakan pemisah, kata ayat firman Tuhan tadi. Antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Rupanya ada pemisah, makanya gak nyampe doanya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri sehingga tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah kalau gini kan capek saudara. Ada orang doa sampai teriak-teriak, sampai jadi sarinande, tadi kehabisan air mata segala. Tapi gak kejawab-jawab. Kenapa? Gak kedengaran. Kurang mantep, ajak teman-teman. 3-4 orang berdoa, tetap gak kedengaran. Kurang mantep lagi, ajak semua pendoa. Di gereja kami pendoanya banyak ya. Doa tengah malam, semalam suntuk. Mulai jam 10 geber sampai jam 6 pagi. Waduh, teriak-teriak. Tetangga berisik, dilempari batu. Besok diusir dari kampung. Tapi sayang, surga tetap gak mendengar. Wah ini kan capek deh kalau begini. Betul ya? Kalau Anda naik mobil Panther, lalu nyaris tak terdengar, bagus kan ya. Tapi kalau doa, nyaris tak terdengar, capek deh itu namanya. Tapi itulah yang membuat karena ada penghambat. Jadi pastikan kalau kita mau minta doa, minta pertolongan mujizat Tuhan, pastikan kita sudah minta ampun dan bertobat kepada Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Yang kedua aspek dari orang benar. Cara mintanya juga harus benar. Gimana cara minta yang benar? Mari kita lihat salah satunya tertulis di 2 Tawarikh 7 ayat 14. Mari kita lihat 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 ini firman Tuhan katakan. Ya, sambil dicari, sambil ditunggu saya akan bacakan saja. Jika umatku yang atasnya namaku disebut. Yang pertama apa? Merendahkan diri. Lalu berdoa dan mencari wajahku. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kata wajah ini sebenarnya ada pengertian profetik yang dalam sebetulnya. Ya, tapi kita nggak bicara hari ini. Berdoa dan mencari wajahku. Bukan berdoa sambil lalu. Kalau sempat berdoa, nggak sempat nggak berdoa. Kalau ingat berdoa, nggak ingat nggak berdoa. Ya, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Bertobat tadi, maka aku akan mendengar dari sorga. Nah sekarang pemisahnya disingkirkan. Terdengar dari sorga. Dan akan mengampuni dosa mereka. Dan memulihkan negeri mereka. Amin. Negeri bukan cuma berarti wilayah. Negeri bisa berarti juga. Kalau Tuhan bilang memulihkan negeri mereka. Berarti juga memulihkan kesehatan mereka. Sembuh. Amin. Berarti memulihkan juga keuangan mereka diberkati. Memulihkan juga keluarga mereka dipulihkan. Memulihkan juga studi mereka dipulihkan. Memulihkan juga karir mereka dipulihkan. Memulihkan juga pelayanan mereka. Semuanya Tuhan akan pulihkan. Amin. Nah ini loh. Ini cara minta yang benar. Merendahkan diri. Berdoa dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan yang jahat. Tapi sayang masih ada orang-orang berdoa dengan cara yang kurang benar. Yaitu dengan cara ngancam. Plus ngambek. Ya, ngancam dan ngambek. Gimana caranya? Tuhan, udah capek lu Tuhan berdoa. Terakhir lu Tuhan, gak dijawab. Gak Tuhan-Tuhanan. Ada gitu kan?
Pernah ketemu orang gitu enggak? Saya pernah ketemu. Karena kan sudah banyak melayani orang. Pak udah capek terakhir loh Pak. Kalau enggak Tuhan-Tuhanan. Loh emangnya kalau enggak Tuhan-Tuhan mau apa Bu? Enggak sembuh sama Tuhan, cari orang pinter. Waduh. Enggak sembuh sama orang pinter, cari orang setengah pinter. Enggak sembuh juga sama orang setengah pinter, cari orang setengah gila. Enggak ketemu orang setengah gila, gila beneran. Wah kan repot seperti ini. Yang beginian tuh sering kali Tuhan enggak jawab loh. Tuhan tahu isi hati orang yang berdoa. Amin. Jadi tidak usah pakai ngancam, pakai ngambek. Dengan merendahkan diri. Ya, itu cara. Yang ketiga adalah permintaannya juga harus permintaan yang benar. Apa arti permintaan yang benar? Mintanya enggak aneh-aneh, enggak ayak-ayak wae. Tapi permintaannya tidak menabrak koridor kebenaran, kekudusan firman Tuhan. Amin. Jangan bilang, Pak, bukan kita umat pemenang Pak. Ya, doain Pak, doa urapi Pak. Supaya terus menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Tuhan berikan saya kemenangan gilang gemilang. Oh iya. Tapi iseng tanya, lu menang apa sih? Enggak Pak, mau taruhan Pak. Ya, mau judi minta kemenangan yang gilang gemilang. Kita kan umat pemenang. Ya ini salah seperti ini. Pak, saya ini korupsi Pak. Mau diperiksa, butakan mata pemeriksa semua Pak. Ya enggak bisa seperti ini saudara. Karena mintanya melanggar kebenaran firman Tuhan. Enggak apa-apa, nanti kan ada Tuhan. Apalagi ini, enggak apa-apa nanti datang Pak Budianto didoain. Lo enak aja. Wah ini yang repot saudara. Ada seorang anak gadis berdoa dan berpuasa. Saya tergerak untuk bertanya berapa lama berdoa dan berpuasanya. Gitu kan Pak ya. Berdoa puasa berapa lama? Tahu enggak jawabannya? Sampai doaku dikabulkan. Hebat banget nih anak gadis ya. Saya tanya sih, kalau sebulan gak dikabulkan gimana? Doa puasa terus Pak. 3 bulan gak dikabulkan, puasa terus. Waduh. Setahun gak dikabulkan, puasa terus. Tambah tinggi suaranya. 3 tahun gak dikabulkan, puasa terus. Waduh, ini minta apa? Ini namanya dobrak pintu sorga ini kan ya. Waduh, demo ini namanya ya. Saya pengen tahu minta apa. Dan udah mulai bercerita. Oh saya maunya begini-begini. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Begitu saya dengar ceritanya, saya berkata, hai dengar ya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku katakan kepadamu. Sekarang juga. Detik ini juga berhenti berdoa, berhenti berpuasa. Loh kenapa? Gak bakal dikabulkan. Masa sih gak dikabulkan? Kan saya doa puasa. Ya kan ya. Anda tahu apa yang diminta dia? Ternyata sedang naksir seorang pemuda yang udah tunangan mau kawin. Sama-sama anak Tuhan. Lah ini kan artinya nodong Tuhan dengan senjata doa dan puasa. Tuhan Yesus kutodong kau. Rampaskan tunangan orang buat aku. Nah kan sama dengan begitu. Ya ini masa sih gak bisa dikabulkan. Baca aja hukum ke-10 berkata. Jangan pernah menginginkan milik orang lain gitu loh. Jadi doa itu juga harus doanya permintaannya benar. Kalau sudah 3 aspek ini minimal kita sudah dapatkan komponen yang B. Doa orang yang benar. Amin. Yang tinggal yang C sekarang. Yaitu doa orang benar dengan yakin didoakan. Percaya. Punya iman. Apa itu iman? Bukan percaya biasa. Ya, mari kita lihat Ibrani 11 ayat 1. Ada banyak ayat tentang iman. Tapi kalau saya ngajar tentang iman, saya paling suka memulainya dengan ini. Karena ini tegas dan jelas. Dikatakan di sana Ibrani 11 ayat 1. Iman atau percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita minta dengan doa kita? Kesembuhan, berkat, pemulihan, apa saja harus ditaruh di atas dasar pondasi yang namanya percaya. Amin, percaya, bukan kira-kira, ya, bukan moga-moga. Kita harus tahu bukan moga-moga, tapi percaya. Kalau moga-moga itu kita nggak percaya sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita harus tahu. Kalau kita seringkali menuntut bukti, baru kita bilang kita percaya. Tapi biarlah kita tanpa menuntut bukti, kita mau percaya. Kalau namanya nuntut bukti dulu, itu namanya adalah bukan percaya, tetapi adalah konfirmasi, bukan percaya. Kalau percaya itu tidak perlu bukti, betul ya? Ada orang bilang, di halaman parkir misalnya, ada mayat dipotong 12. Masa sih gak percaya? Kita lihat, kalau gak percaya kita lihat. Lihat dihitungin satu-satu, paha 1, paha 2, sayap 1, sayap 2, bukan ayam ya. Sampai dihitung-hitung cuma 10, mana kayak itu cuma 8, mana katanya potong 10. Cari lagi dikorek-korek tong sampah, ketemu telinga 1, nah 9. Telinga kedua 10, ya aku percaya deh. Itu bukan percaya, itu konfirmasi. Dikatakan di sini, ya dikatakan ya, dasarnya adalah kepastian, haruslah kita taruh di atas namanya percaya. Amin. Jadi jangan pernah berdoa begini. Oh Tuhan, kalau bisa, kalau boleh,
tolong saya. Wah ini kan repot nih. Moga kiranya. Saya pernah melihat orang berdoa dengan sangat santun, berpuisi-puisi kepada Tuhan. Pakai kata yang indah-indah, tapi saya jadi pusing. Ini kapan bisa sembuhnya, kapan bisa dapat mujizatnya. Kalau berputar-putar di ranah yang begini terus. Moga kiranya. Kalau sekiranya engkau berkenan dalam hati saya. Kalau enggak gimana kalau gitu. Nah ini loh harus yakin. Ada seorang bapak yang datang pada saya. Pak saya itu sakit. Oh ya, sakitnya apa? Ginjal saya bocor. Oh ya, datang sama Tuhan didoakan. Tanya lalu, Pak kalau sakit kayak gini kira-kira Tuhan bisa nyembuhkan enggak ya? Ya ampun, ini namanya ngeledek. Tuhan bisa enggak Pak kalau ginjal bocor? Saya bilang, Pak baru ginjal bocor. Baru ginjal bocor. Ginjal baru Tuhan kasih setiap hari banyak. Ratusan ribu, mungkin jutaan. Di mana Pak? Di rumah sakit saya bilang. Tiap bayi lahir punya ginjal baru. Loh iya kan ya? Loh kan Tuhan kasih ginjal baru. Loh orangnya kasih organ baru juga ada. Nanti kita lihat ya. Satu kali seorang ibu kanker paru-paru di katanya Serukam, Kalimantan Barat. Saya nggak tahu Serukam, ada yang tahu? Serukam di Kalimantan Barat, saya nggak tahu. Ini adalah mertua dari seorang jemaat saya. Usianya 80 tahun, udah koma berminggu-minggu. Kanker paru-paru dan berlubang paru-paru kanannya. Lubangnya bukan lubang kecil seperti Thomas mau mencucukkan jarinya. Tapi lubangnya 5 cm, jadi kalau Thomas mau mencucukkan jari kebesaran. Mungkin tinju yang masuk, nah 5 cm. Lalu mau apa lagi? Dokter bilang tinggal tunggu waktu saja. Lalu apa yang diharapkan? Doa. Dalam keadaan koma, selang semua, ya hidup tergantung dari selang, ya segala macam pipa-pipa dalam tubuhnya, tinggal tunggu waktu saja. Kanker paru-paru udah koma 3-4 minggu dan tinggal menunggu saat. Nah kalau gini apa harus didoakan? Jangan bilang, oh Tuhan, kirimlah Tuhan tukang patri menambal paru-parunya, nggak bisa kan? Kalau tembok ini berlubang 5 cm, ya kan ya, kita ambil semen, kita padatin, lalu kita tempel, kita pelamir, kita cat, beres cerita. Tapi kalau paru-paru kan nggak mungkin. Baju aja apa celana 5 cm berlubang, ditempel. Jadi pasukan kaipang kita gitu kan ya. Loh ya kan ya, itu nggak bisa. Kalau lubangnya 5 cm kan minta yang baru. Kan ada anointing to create, urapan untuk mencipta. Tuhan kirimkan paru-paru baru. Dalam nama Yesus bangkitlah kau, lewat handphone kan. Dia nggak sadar. Pak mana bisa taruh, saya bilang handphone di telinganya. Mana bisa Pak kan koma, masih koma kan belum titik kan. Saya bilang gitu kan ya, dicandain dulu supaya jangan stres. Kan belum titik, taruh di telinganya. Dalam nama Yesus bangkitlah kau dan terima paru-paru baru. Nah enggak berapa lama bangun dia. Bangun minta makan, selesai bingung dicabuti semua selangnya. Panggil dokter, lalu kemudian di CT scan didapati paru-paru kanannya utuh. Nggak ada sama sekali, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, paru-paru baru. Nah ini Bapak bisa nggak Tuhan nyembuhin paru jantung ginjal bocor. Nah itu nggak percaya namanya. Amin. Percaya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat atau belum kita lihat. Saya bilang tadi kalau sudah ada bukti baru percaya, namanya bukan percaya. Konfirmasi, betul ya? Kalau percaya nggak perlu bukti. Kenapa sih? Karena percaya itu yang akan menghasilkan bukti. Amin. Percaya dulu baru buktinya ada. Coba buka, Yohanes 11 ayat 40. Dan Yesus berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, hai Maria, hai Marta, hai semua murid-murid, ada udah bolak-balik ngomong bahwa jikalau engkau percaya, jadi syarat dulu ya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi dulu mana? Melihat dulu, membuktikan dulu atau percaya dulu? Percaya dulu. Percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak ibu saudara, kemuliaan Allah enggak gampang dilihat. Ya, nanti orang-orang diberi pewahyuan bisa melihat. Kalau zaman sekarang nanti lain. Tapi kenapa dikatakan engkau akan bisa melihat? Artinya kecuali kemuliaan Allah dinyatakan, diwujudkan, dimanifestasikan. Dan biasanya dalam bentuk mujizat yang nyata. Jadi percaya dulu. Percaya adalah syarat untuk mendapatkan mujizat. Nah saudara, ini ada seorang waktu kami ibadah kesembuhan seperti itu. Dan biasanya kan altar call maju ke depan ditempelin ini apa di dadanya sakit apa gitu kan ya, karena perlu loh, kalau nggak tahu tuh agak repot. Contoh sakit kanker, saya tuh kalau sama Tuhan itu mungkin tiap orang nggak sama ya. Saya pribadi sama Tuhan dikatakan begini, kalau engkau ketemu mau doakan orang sakit kanker kah, tumor kah, miom, kista dan sebagainya, sel-sel yang balelo itu, kamu harus ingat 2000 tahun yang lalu aku mengutuki pohon ara mati sampai ke akar-akarnya. Jadi kamu kutuki mati sampai ke akar-akarnya. Saya nggak ngerti, saya ikutin aja. Banyak kanker hilang dan sebagainya. Satu kali saya baru ngerti loh ayat itu kenapa demikian. WL kami di bawah telinga sebelah kanan ada benjolan sebesar kelingking.
Dia merasa kurang cakep kali ya, mau dioperasi. Masuk kamar operasi, dibius, lalu dibangunkan lagi, udah dijahit lagi. Gak berani dokternya. Terkarnya udah kemana-mana. Dokter bedah berkata, kamu harus pergi ke dokter bedah kanker. Saya gak berani nangan ini. Jadi setelah saya belek, saya tutup lagi. Nah dia pergi dokter bedah onkologi, bedah kanker. Dokternya periksa, difoto, gak berani. Kalau kamu minta juga saya bedah, saya cabut, saya potong, tapi risikonya besar. Ini bisa menyebar, lalu kemudian dekat dengan syaraf, apa saya nggak tahu namanya, risikonya besar sekali. Jadi nggak jadi operasi, 2 kali nggak bisa operasi. Lalu datang, dia bilang, Pak ini saya gimana Pak? Ya udah mau apa lagi? Di dalam nama Tuhan Yesus, aku kutuki sel kanker, mati sampai ke akarnya. Seperti Tuhan Yesus kutuki sel pohon ara, mati ke akar-akarnya. Udah nggak terjadi apa-apa, nggak hilang kok. Sebulan nggak hilang, 2 bulan nggak hilang, masih kelihatan di sana. Ya udahlah, karena kita serahkan Tuhan. Nah pada waktu itu 2 bulan kemudian entah bagaimana diajak teman ke rumah sakit Cipto. Nemui temannya, waktu nemui temannya waktu jalan mau pulang ketemu seorang dokter yang sudah senior, sudah agak berusia. Ternyata dia dokter ahli bedah kanker yang ada di Cipto. Ternyata ini dokter yang dulu merawat almarhum papanya yang kemudian meninggal karena kanker. Dia cerita-cerita, lama gak ketemu cerita-cerita, ini dok ada begini begitu, begini begitu. Dokternya pegang, wah ini mah gampang. 2 dokter, yang satu juga ahli bedah kanker gak berani operasi, dia bilang gampang. Ini mah gampang, saya bedahnya ya, saya operasinya ya. Waduh dok, saya belum bawa baju. Ngapain bawa baju? Kan nginep, gak perlu, gak usah. Loh dok, saya belum puasa, kalau bius kan puasa. Oh gak usah, semua gak usah, cuma satu yang masih usah. Tahu apa? Bayar masih usah itu. Jadi semua gak usah, tapi bayar jangan tanya, itu tetap usah lah. Jadi telepon saya, Pak, aku mau dioperasi Pak. Lalu kamu kok operasi kok seperti orang beli bakso. Nggak tahu nih ketemu dokter mau operasi. Udah, pokoknya doain. Kan sudah didoain, udah. Nah, Bapak Ibu, dia juga heran. Dia masuk ruangan dokter, ternyata nggak dibawa kamar bedah. Kamar praktek, dia lihat jam. Jadi sampai sana disuntik. Untuk apa? Mati rasa. Butuh berapa menit kan ya untuk mati rasa ya. Udah, dibedah, seret. Habis bedah seret, diambil ini, pinset. Seperti pinset. Terus ini, cet, serut. Kayak bakso kasar, bakso urat keluar segini. Oh, ini katanya. Dan yang luar biasa, akarnya putus semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Rupanya akarnya mati semua. Ini loh sebabnya kayak, gampang. Ternyata waktu dipegang udah jalan-jalan. Akarnya dikutuki ternyata putus semua. Satu kali saya ngerti, oh saya ini bersyukur sama Tuhan. Karena dikasih pengalamannya ajaib-ajaib. Saya pertama bilang, oh ya Tuhan baik banget ya. Cuma itu, ternyata enggak loh. Tuhan tuh mau saya belajar. Apa yang dia katakan itu tergenapi, terbukti. Jadi kalau saya ngomong saya pun yakin mantep gitu ya. Bukan Ki Mantep Sudarsono, bukan. Mantep karena bukan cuma firmannya ada, bukan cuma pewahyuannya ada, buktinya pun ada. Nah pada waktu itu majulah ada, ini kan banyak ya di depannya. Seorang anak kecil, anak perempuan kecil. Jadi bukan anak gadis, kalau anak gadis 16 ke atas. Kecil, 8-9 tahun. Saya lihat dipasang di sini, saya nggak lihat lah tulisannya apa. Pengerja kami wanita doain dia, malah pengerja yang nangis. Itu gimana sih saya pikir. Yang doain kok malah yang nangis, ini ada apa sih? Nah waktu kami turun, saya mau lihat kenapa kok nangis. Saya lihat saya pentelengin begini, sakit kanker. Nah kanker ini harus hati-hati sebelum mendoakan. Kan doanya harus kutuki mati sampai ke akar-akarnya gitu kan ya. Nah saya mau tahu kanker jenis apa ini. Kanker jenis pertama adalah sel yang tumbuh mbalelo. Ya, jadi pesan gak karuan makan sel yang lain, itu kanker, kutuki, mati sampai ke akarnya, puji Tuhan. Tapi ada jenis kanker kedua, kantong kering. Nah kantong udah kering, duit tinggal sedikit kalau dikutuki sampai habis ya ludes, kan gitu kan ya. Jadi perlu jelas ini. Saya tanya, Bu kanker apa anaknya ini? Dia berkata kanker kandungan. Nah Anda jangan tanya saya ya, anak kecil kok bisa kanker kandungan. Saya mau nyanyi ya, jangan ditanya mengapa itu terjadi. Karena saya bukan dokter kandungan. Tapi jelas kanker ini terus kata ibunya kanker kandungan. Nah saya mau tahu jangan sampai cuma kira-kira kanker. Saya tanya stadium berapa Bu? Stadium 4, waduh. Berarti sebentar lagi check out. Kan gitu kan ya, sebentar lagi kan check out dari dunia ini. Stadium 4. 9 tahun, 8 tahun, 9 tahun, saja 4. Dan terlalu cepat kan ya. Tapi ini bukan pernikahan dini loh Bapak Ibu. Bukan pernikahan dininya si Agnes Monica. Ini kecelakaan dini namanya. Nah saya tanya lagi. Ukurannya berapa? Karena saya mau tahu jangan sampai salah kira-kira.
Saya kan orang ilmiah dulunya, saya seorang dekan dulunya. Jadi saya dulu tuh pokoknya harus terbukti banget. Nah, cuma belakang Tuhan rubahkan ya. Ukurannya berapa? Saya mau tahu medisnya kalau sering sakit ini. Mana? Bawa sini labnya. Saya bukan dokter, tapi karena dulu saking seringnya sakit, jadi ngerti juga lah gitu kan ya. Saking seringnya sakit ujung rambut sampai ujung kaki dulu waktu masih muda. Mana saya lihatnya gitu ya. 14,5 cm kali 13,5 cm, gede banget itu. Ya stadium 4. Sudah pernah sekali di kemo. Sekali kemo, anak langsung jadi biksuni dia. Langsung gundul, habis. Jadi badannya kan juga lemah ya. Nah, makanya pengerja saya nangis gak tega. Tapi kita kan harus berdoa. Jadi gak tangis-tangisan. Sampai aduh malangnya nasibmu. Kan bukan begitu ya. Betapa malang nasibmu. Bukan begitu. Kita punya pengharapan. Amin. Tuhan Yesus. Nah ini. Dia datang jauh-jauh dari Serang. Dari Serang ke Tangerang 80 km. Datang dengan ibunya. Ya, naik kendaraan umum. Nah kita mulai berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku kutuki sel kanker. Mati sampai ke akar-akarnya. Habis didoain, dia bilang, Ma, aku sembuh. Nah ini kan mau sembuh apa enggak mana ketahuan. Kan harus diperiksa secara medis. Kalau saya begitu, karena saya dulu seorang dekan, jadi selalunya ilmiah. Ya udah saya bilang, ya udah puji Tuhan, dia percaya dia. Ya nak gitu. Nah ceritanya begini Bapak Ibu. Hari Minggu itu kan didoakan, ibadah raya, ibadah mujizat dan kesembuhan. Selasa ke Siloam. Periksa untuk kemo kedua kalinya. Nah ketemu dokter si anak kecil ini. Dok, aku sudah sembuh dok. Oh iya di kemo ya supaya sembuh, menghibur hati si dokter. Stadium 4 di kemo ya gak bisa sembuh. Mau apa lagi? Stadium 4 kalau stadium 2 lain. Stadium 4 dioperasi gak bisa. Di kemo gak bisa 14,5 cm kali 13,5 cm. Itu kalau dibikin stick satu kampungnya makan ya. Nah, sebesar itu. Nah Bapak Ibu, tapi dia bilang aku sudah sembuh. Dia percaya, walaupun belum ada bukti. Oh ya, diperiksa sama dokter, di CT scan sama dokter. Kenapa dia pertama gini, kok kamu bilang sembuh kenapa sih? Badanku enak dok, badanku rasa gak sakit, aku rasa sembuh. Nah dokter CT scan, pertama yang didapati, kankernya gak ditemukan lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Maka dokter berkata, oke lah kalau itu kamu sembuh, gak usah di kemo, tetapi bulan depan, CT scan sekali lagi loh. Saya mau cek, jangan-jangan kankernya ngumpet. Ya ampun, ngumpet ya kalau ukurannya 2 cm. 14,5 cm kali 13,5 cm mau ngumpet di mana? Tapi memang secara medis nggak ada cerita begini kan. Coba toh kalau saya mau ngumpet di sini, kepalaku nggak kelihatan, pantatnya kelihatan gitu kan ya. Mana bisa segitu, tapi nggak apa-apa lah. Saya bilang nggak apa-apa, periksa. Dan bulan depan di CT scan sekali lagi. Dan hasilnya berkata kankernya 100% hilang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara percaya doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percaya. Badan seperti itu loh stadium 4. Ada orang yang datang digotong, diangkat, pulangnya lari. Karena dia percaya. Mari karena tiap bulan kan ada ibadah kesembuhan dan mujizat. Kita rangkum cuplikan kesaksian yang terjadi. Mari kita lihat ya bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana dia mengenapi firman-Nya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita lihat salah satu di antaranya ya. Mujizat minggu ini ya, minggu waktu itu. Ya lampunya bisa. Kanker payudara. Dokter bilang kanker payudara di Taiwan adiknya. Puluhan ribu kilometer. Kemarin lagi dia telepon lagi katanya sekarang suaminya. Kiri dan kanan dua-dua ada kanker. Belum. Kemarin jam berapa ya? Dia didiagnosa bulan Agustus. Suami dan anak penyembah berhala karena memang orang Taiwan asli. Ini adiknya. Minta didoakan lewat handphone puluhan ribu kilometer. Lalu sakit kankernya udah sembuh. Udah sembuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bilang periksa. Kalau sembuh. Doakan di Taiwan sembuh. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Periksa. Iya. Sekarang di foto. Di foto. Cuma X-ray. Sama sekali. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan bukan cuma itu. Saya juga bersyukur ya, anaknya juga mau percaya. Anaknya terima Yesus. Suaminya juga mau. Suaminya terima Yesus. Seisi keluarga Saya diselamatkan. tidak mau pada suatu hari engkau datang keluarga saya. Karena ada demonstrasi kuasa Allah, maka penyembah berhala terima Tuhan Yesus. Selamatkan dari 40 hari. Lalu kemudian bagaimana? Bapak ini Kronologisnya, Pak? istrinya kena radang kandung kencing.
minggu yang lalu Kesakitan, bangun pun nggak bisa, terbaring. Dan maaf, kalau kencing darah melulu yang keluar. Dipanggil pulang waktu ibadah Dia pertama. merasa sakit sekali itu kencingnya. Jadi ngomong kasarnya kalau dibilang tuh anyanya apa ya? Kalau anyanan sih belum sakit ya, masih panas. Kalau udah sakit tuh infeksi kandung kemih. Ya. Jadi dia sudah meneliti untuk kesakitan. Merintih-rintih bangun pun nggak bisa di rumah. Katakan saya katakan. Nah ini saya Suami dulu saya pulang. pernah mengalami seperti itu, nggak bisa bangun. Mana nggak bisa bangun? Ya, gitu mas. Ya setelah itu saya bilang, oke, saya pulang sebentar, kurang 10 menit, saya pulang nanti saya kembali lagi. Jadi, saya pulang, saya Setengah 10 kurang 10 menit dia pulang. Kita doain, biar kita doa. Setengah 11 sampai di rumah. Saya. Dia SMS dan kita didoakan. Lagi, saya berangkat lagi, Lewat balik telepon. ke ibadah kedua. Ibadah dalam Tuhan Yesus. Dia balik ke ibadah kedua. Saya kembali ke sini, tiba-tiba jam setengah 12. Jadi sekitar ibadah 1 kedua jam habis atau selesai. 1 jam setengah kemudian. Istri saya bilang, sudah sembuh. Total. Sakitnya hilang ketika bersih. Masih ada dikit. Nah ini tumor kelenjar getah bening di leher sebelah kiri ada sebesar telur bebek ya, ini sebenarnya telur angsa sebelah kiri. Tumor kelenjar getah bening udah setahun keluar. Coba diperiksa benjolannya. Dia menderita kelenjar getah bening. Ya ada tumor di leher sebelah kiri. Coba periksa. Saya suruh periksa. Coba. Udah berapa lama sakitnya? Setahun. Sekarang gimana benjolannya? Coba dites. Hilang benjolannya. Haleluya. Ya puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ini sebenarnya pelepasan bukan pengurapan ya. Pelepasan juga nggak harus susah-susah ya. Dia jatuh, dia teriak-teriak dan muntah dan selesai. Nah dia muntah ya. Nah teriak ya. Kita berikan koran kan dia muntah di tengah-tengah ruang-ruang. Kita usir setan. Karena itu kami kalau ngadakan HMC cukup 6-7 jam, bukan 3 hari. 6-7 jam, karena dari awal Tuhan sudah melepaskan banyak orang. Nah Bapak ini tuli puluhan tahun, telinga sebelah kirinya tuli puluhan tahun. Kita coba kita tes, dari tumpangin tangan, kita tes. Tapi karena musik masih kenceng kita nggak terlalu tahu. 3 kali kita tes di bawah, katanya dengar, kita tes di atas. Suruh nirukan kata-kata, bisa nggak? Nah kita tes, musiknya berhenti, bisa dengar nggak dia? Tadi kita bisikin. Bapak ini telinganya nggak bisa mendengar udah berapa lama Pak? Puluhan tahun. Jadi sana udah dengar Pak ya? Sudah dengar ya? Coba ulangi. Ini saya tutup. Ulangi apa saya katakan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puluhan tahun ketika dia mendengar. Dan masih banyak lagi yang seperti ini. Ada yang bisu tulis sejak lahir, langsung bisa mendengar, langsung bisa berbicara. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Nah ibu ini nggak bisa melihat, matanya 5 tahun kan ada tumor di belakang matanya. Ibu ini ada tumor di matanya sehingga tidak bisa melihat ya. Sekarang tadi kita tes ya, tadi dia mengatakan sudah bisa melihat. Coba berapa lama Bu udah Bu? 5 tahun. 5 tahun nggak bisa melihat. Dalam nama Yesus. Dalam matanya dibuka. Bisa lihat? Bisa lihat? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia melihat kembali. Setelah 5 tahun nggak bisa melihat. Bisa melihat kembali. Mata yang bertahun-tahun tidak bisa melihat kembali. Terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Kembali dan melihat dengan sempurna. Dalam nama Yesus yang kedua. Katakan, saya bisa melihat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasihlah Tuhan Yesus. Sudah bisa melihat kembali. Katakan. Ya, sudah dapat melihat kembali. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikutnya waktu siaran radio, ada yang bersaksi karena saya nggak tahu masalahnya. Nah ini siaran radio waktu kami sedang siaran. Tadi saya sore telepon Pak Budi,
saya telepon Pak Budi, saya bilang, Pak, keadaan koko saya gawat. Terus Pak Budi bilang, kenapa? Saya bilang, koko saya meninggal, saya bilang gitu. Terus Pak Budi bilang, taruh teleponnya di kupingnya, lalu saya taruh, Pak Budi Oke, doain. sebentar dulu. Jadi waktu itu keadaannya kalau nggak salah, Habis mandi. ya, lalu Jenazahnya tidak sudah bisa bernapas, dimandiin. ya? Iya. Tidak ada napas, Iya. kemudian Udah tubuhnya kaku menjadi dingin semua, dan nggak kaku, bisa ditekuk, tangan juga udah kaku, biru, badan juga kaku. abu-abu sudah. Lalu kemudian Beberapa jam meninggal. telepon, Iya, ini apa yang harus saya dilakukan? Saya juga nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, tapi ya kemudian karena kita ikuti, kita penuhi undangan Tuhan. Lalu bagaimana waktu itu teleponnya? Saya taruh teleponnya di kuping koko saya, lalu matanya langsung ngeliat, bergerak ke kiri ke kanan, terus tangannya juga langsung bisa bergerak lagi. Nah, terus dia langsung sadar, dia bangun. Ya udah, puji Tuhan, dia selamat. Haleluya, dia dibangkitkan kembali. Nah, apa yang dialami waktu dia kehilangan nyawanya itu? Waktu bilang, dia di alam dibawa. roh, dia punya nyawa dibawa sama almarhum istrinya. Jadi ini roh yang menunjukkan seperti almarhum istrinya. Ya, dia Dibawa ke alam dibawa maut. ke alam maut dari satu tempat mau dipindahin lagi ke tempat lain, Tempat itu apa tempat itu? kuburan. Kuburan. Jadi memang udah dibawa, ya, udah dibawa. Tapi karena kuasa Tuhan, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang juga dulu kulakukan. Dia berkata, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Jadi kakaknya Rina ini tadi sudah meninggal. Waktu saya ditelepon, saya cuma dengar lolongan, teriakan, saya nggak tahu apa. Koko meninggal, Koko meninggal. Saya dengar mamanya berteriak, aku meninggal. Nah, tetapi kita tahu, ya, tadi sudah katanya kaku semua katanya, ya, udah dingin semua, ya, udah lidahnya pun kaku, tangan pun kaku. Tapi waktu itu doa itu terdengar oleh dia, jarak jauh, tangannya mulai bergerak. Matanya, sebetulnya para pendengar, para listeners, saya belum tahu apa, saya terus nggak tahu apa, makanya saya suruh dia bersaksi. Dan saya itu udah memanggil pengerja saya, kabit pelayanan jemaat, untuk datang ke sana, untuk bantu ngurusin, persiapkan ibadah penghiburan. Saya udah ngontek WL, udah ngontek pemusik, saya udah datang ini dengan baju hitam-hitam, mau khotbah ibadah penghiburan, ternyata makan-makan di sana. Oh haleluya, Tuhan kita luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Saya enggak diberitahu tuh. Masuk Masuk rumahnya kaget kok banyak orang. Loh, orangnya kok makan ternyata. Dia saking senangnya lupa beritahu. Dia berkata dia dibawa ke alam maut, dipertemukan dengan almarhum istrinya sudah meninggal, dan mau dibawa dari satu kubur ke kubur yang lain, disebutin itu. Dia nggak tahu apa. Tapi ternyata Tuhan waktu dipanggil rohnya kembali, roh itu kembali. Dan bangun bisa minta martabak, katanya Pak Thomas. Nah para pendengar Pak hati. Men, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikutnya seorang ibu tua, kaki kanannya rusak dan hancur karena diabetes kencing manis. Udah 2 tahun lebih seperti itu. Dan kaki kiri lumpuh total. Dokter bilang potong atau mati karena bengkaknya udah di atas pinggang. Dan dipotong pun belum tentu hidup. Ini keadaannya. Lah, dan gak ada dagingnya. Sebelah kiri yang kelihatan itu hanya tinggal kulit loh. Itu diganjel, dalamnya disumpelin dengan kain khasa. Udah gak ada dagingnya. Kalau sop tulang itu namanya ya. Nah ini dari sisi lain, yang di atas kaki kiri yang lumpuh total, yang di sebelah kanan itu adalah telapak kaki yang sudah habis daging, bahkan tulangnya juga sudah kemakan. Nah ini udah kemakan. Tapi dia nggak mau dipotong, dia percaya kepada Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Setelah didoakan dalam beberapa hari saja terjadilah perubahan. Nanti kita lihat bagaimana perubahannya terjadi. Dan kemudian kita lihat kaki kiri yang lumpuh total, sembuh total, bisa lari. Nah ini keadaannya berapa hari kemudian setelah didoakan. Ya. Daging tumbuh penuh, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan kulit mulai tumbuh dalam berapa hari saja penuh nutup. Gambar terakhir adalah beberapa hari kemudian sebelum semuanya nutup, akhirnya semua nutup. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dia percaya. Yang terakhir gambar ini seorang bayi lahir tanpa pusar dan usus yang keluar dari sana. Jika tiap keluar harus ditekan untuk masuk dan berbahaya, bisa rusak usus. Dokter berkata harus operasi, tapi operasi besar tunggu 8 bulan lagi. Dia nggak mau operasi, terlalu lama dan tidak punya uang. Ini keadaan kepalanya besar, hidrosefalus. Nah, nggak punya pusar, usus yang keluar. Lalu kemudian perutnya pun bengkak besar, rupanya karena ususnya kena udara. Nah, dokter berkata kita minta anointing to create, Tuhan berikan pusar yang baru. Jangan pusar bekas ya.
Lalu Tuhan bilang tutup dengan koin sambil menunggu kiriman pusar yang baru. Dia pulang kampung, setelah datang dia buka, dia tunjukkan. Hasilnya adalah Tuhan berikan kepada dia perubahan yang besar. Kepala yang besar kempes dan pusar yang baru tumbuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan. Jijatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saudara, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini bukti, masih banyak lagi yang seperti ini. Banyak sekali. Tapi saya mau tambahkan satu doa yang lebih tinggi sedikit lagi. Yaitu doa bukan cuma sesuai firman Tuhan. Tapi doa yang menurut kehendak Tuhan. Bedanya apa? Kalau sesuai firman Tuhan umum. Tapi kalau menurut kehendak Tuhan ada reuma di sana. Namanya bukan rema, sebetulnya reuma. Nah, itu ada jaminan buat doa seperti ini dikabulkan Tuhan. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14. Ini jaminan buat kita kalau kita minta sesuatu menurut kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan di sana. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 14, inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan. Berani gak kita percaya kepada Tuhan? Apa yang kita berani percaya? Yaitu dia akan mengabulkan doa kita. Kapan dikabulkan? Jikalau kita meminta menurut kehendaknya. Nah, dalam keadaan kritis, keadaan persoalan yang besar sekali, yang gak mungkin diselesaikan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Ya. Dalam keadaan seperti itu, saya mau belajar untuk mencari kehendak Tuhan itu apa. Lalu saya berdoa menurut kehendak Tuhan, karena firman Tuhan berkata doa seperti ini dijamin oleh Tuhan dikabulkan. Nah, inilah keberanian percaya kita kepada Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita kalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Karena itu cari kehendaknya itu apa dalam persoalan ini. Saya bilang, saya itu bersyukur Tuhan kasih pengalaman-pengalaman yang ajaib. Untuk bisa menyatakan apa yang saya baca, apa yang Tuhan tunjukkan, ya dan amin. Nah, kemudian kalau saya suruh ngajar, saya pun mantep ngomongnya. Satu kali handphone saya berbunyi di suatu sore. Seorang ibu di sana, seorang wanita. Shalom, oh ya shalom bu. Dari mana bu? Dia tanya dulu, ini HP-nya Bapak Pendeta Budianto Gunawan. Waduh, lengkap berarti orang baru kenal. Kalau udah kenal lama, shalom Pak Budi, kan gitu kan ya. Ini nomor HP-nya Bapak Pendeta Budianto Gunawan, orang baru kenal. Oh iya bu, betul bu. Kenapa bu? Bisa tolong doakan kami? Oh bisa. Kenapa bu? Saya nggak tahu ibu namanya siapa, nggak sempat tanya dari mana, nggak tahu karena nomornya nomor handphone. Nah barulah dia ngomong, beta terapunya air. Nah kira-kira dari mana telepon ini? Ambon. Saya itu pernah lihat di peta kira-kira 4.000 kilometer. 4.000 kilometer, bukan 4.000 meter. Waduh saya bilang dari Ambon 4.000 kilometer. Ngapain? Iya bu, kenapa bu? Beta terapunya air. Dalam hati saya secara logika nggak punya air di Ambon. Ngapain mintanya ke BSD gitu kan ya. Nah tapi nggak apa-apa lah. Saya kan tahu kalau Tuhan kasih pengalaman yang aneh. Nggak biasanya Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang nggak biasanya. Oh ya bu, nah sekarang saya tanya, gimana apakah PAM-nya macet nggak keluar? Saya itu biasanya kalau tanya orang di belakang udah ngeruntun pertanyaan berikutnya. Karena biasa jadi guru. Maksud saya kalau dia bilang, oh ya nggak keluar, saya susul dengan pertanyaan berikutnya. Saya kan memang disuruh Tuhan lah, melayani di alam roh. Tapi saya nggak terus suka ngeroh terus, nggak suka. Maunya yang wajar-wajar dulu. Kalau dia bilang PAM nggak keluar, ada pertanyaan kedua yang segera menyusul. Sudah bayar belum rekeningnya? Itu penting itu. Bayar dulu dong gitu ya. Nah, ternyata dia ngomong di sini nggak ada PAM pak. Waduh, buyar semua cadangan pertanyaan saya. Oh nggak ada PAM, jadi selama ini air bagaimana bu? Nampung air hujan. Belum sempat saya tanya nampungnya pakai guci, pakai gentong atau pakai bak. Udah dia bilang sekarang udah lama hujan kagak turun. Waduh, berarti tinggal satu-satunya kemungkinan. Ya kalau kita mau pakai otak kiri ya. Saya seringkali pakai otak kiri, seringkali walaupun juga pakai otak kanan. Karena saya juga bagian seni juga ya kan ya. Musik, arsitek dan sebagainya kanan juga. Pakai otak kiri, berarti tinggal satu kemungkinan air. Yaitu yang namanya sumur, kan gitu kan ya. Nah, bagaimana dengan sumur, Bu? Nah, ternyata inilah masalahnya Bapak Ibu. Kita di sini Pak Pendeta bisa gali sumur. Wah, kenapa enggak bisa, Bu? Karena tanahnya gembur. Waduh, digali dikit langsung longsor. Waduh, lalu gimana nih? Apakah banyak pasirnya digali langsung longsor?
Nah gimana gali sumur? Dan di sini tidak pernah ada air. Saya juga tidak sempat tanya di bagian mana itu. Yang jelas tidak bisa digali tanahnya. Karena gembur digali langsung longsor, kan nggak ada air. Lalu bagaimana ini? Saya itu pernah tanya berkali-kali kalau waktu khotbah di Jakarta. Waktu masa-masa seperti itu. Setelah saya dapat pengalaman ini. Apakah ada di sini ahli geologi? Saya mau tanya pada beliau itu apa sarannya, apa advisnya kalau dimintai pendapat seperti ini. Dan di satu tempat ada loh Bapak Ibu, ahli geologi diangkat saya Pak. Nah kalau Bapak dimintai saran seperti ini, apa saran Bapak? Malah garuk-garuk kepala yang gak gatel. Lalu habis itu cengar-cengir lagi. Habis cengar-cengir bilang gini, Pak suruh aja pindah ke Jawa Pak. Ya ini mah bukan jawaban doa kalau begini. Jadi apa? Ya gak tahu Pak mau diapain. Nah, saya juga gak tahu. Tapi Tuhan, bukankah Tuhan kita Tuhan yang maha tahu? Bukan bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Nah saya belajar mencari kehendak Tuhan. Mencari tahu kehendak Tuhan. Karena ada jaminan. Inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu dia akan mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta menurut kehendaknya. Jadi kalau kita tahu kehendaknya, kita minta dikabulkan. Nah saya tanya Tuhan, Tuhan diapain Tuhan? Dan dengan jelas dia berkata, ini istilah saya ya, bukan Alkitab. Saya akan ngajar membina banyak pendoa departemen profetik di tempat-tempat lain. Bukan di tempat saya sendiri dan bukan di gereja kita. Tapi di gereja-gereja lain dan di tempat kami. Dan saya tahu istilah saya adalah loud and clear, suara Tuhan tuh jelas dan tegas. Dia berkata dengan jelas dan tegas, kamu perintahkan tanah di sana jadi keras. Opo tumon kata orang Perancis ya, 4.000 kilometer, ngelihat juga enggak suruh jadi keras. Belum hilang saya bingung saya, kamu perintahkan air mengalir ke sana. Waduh, pertanyaannya, percayakah engkau akan hal ini? Loh, kehendak Tuhan sudah didapat, percaya enggak? Berani enggak percaya? Kalau Tuhan Yesus sih iya, ini kan Budianto Gunawan. 4.000 kilometer. Saya mau belajar percaya. Ya, karena sudah dapat kehendak Tuhan. Pertama, karena saya diberikan ayatnya. Dan ini pengalaman buat saya. Keenam untuk memerintah alam semesta. Sebenarnya 5 kali sudah Tuhan suruh perintah alam. Tapi enggak jauh-jauh. Yang terjauh 150-200 kilometer. Ya, masih di Pulau Jawa. Tapi kali ini nun jauh di sana. Tapi saya mau belajar percaya. Amin. Karena ayat Tuhan kasih. Filipi 2 ayat 10 kalau boleh tolong ditayangkan. Yang berkata kepada nama ini, nama Tuhan Yesus Kristus. Nama kepada siapa kita minta dan mengalaskan doa kita. Harus tunduk bertekuk lutut. Segala apa yang ada di atas langit, di atas bumi, bahkan di bawah bumi sekalipun. Harus nurut ya ini ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Artinya nurut dan patuh segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi. Amin. Itu lapisan tanah yang gembur ada di atas bumi. Itu air di bawah bumi. Harus nurut dan patuh. Itu pertama. Nah, bangkitlah iman saya tapi terus terang harus ngaku. Karena pendeta juga manusia. Nah ini kan ya. Masih ada cadangan di belakangnya ini. Untung Tuhan bermurah hati. Apa cadangan di belakangnya? Kok berani banget? Karena toh 4.000 kilometer. Enggak kenal juga kagak. Enggak dijawab, enggak dikabulkan. Juga enggak apa-apa, enggak bakal didenda. Naif enggak seperti ini. Tapi sebagai manusia bisa mikir gitu kan ya. Karena kepepet. Ya udah doain aja susah amat. Enggak dikabulkan juga enggak apa-apa kok. Maklum lah 4.000 kilometer kenal juga kagak. Tapi saya minta ampun habis gitu. Nah Tuhan itu berkemurahan. Diizinkan dan diampuni sama Tuhan. Saya bilang, Bu doa ya. Iya Pak Pendeta. Percaya Pak Pendeta. Ya iyalah kalau enggak percaya ngapain handphone dari sana ke sini. Kadang-kadang saya harus malu. Ayo kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada tertulis, saya ulang apa yang Tuhan ngomong sama saya. Bahwa kepada nama ini harus tunduk bertekuk lutut. Menurut dan patuh. Segala apa yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Maka aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hai tanah di sono, engkau tanah gembur. Sekarang jadi keras dalam nama Yesus. Yang kedua saya bilang. Aku perintahkan sekarang dalam nama Yesus. Hai air mengalirlah ke sana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah Bu ya? Amin. Saya tutup. Cepat-cepat saya tutup. Supaya jangan ditanya lebih lanjut. Kapan Pak kerasnya Pak? Wah tambah bingung. Cepat ditutup. Selamatlah selesailah tugasku. Selanjutnya terserah Tuhan. Saya pikir begitu. Tidurkan tenangan ya. Besok pagi jam 8. Saya ada di ruang tengah. Handphone saya di kamar. Kring 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 bunyi. Istriku yang nerima. Habis terima ngomong sebentar tiba-tiba panggil-panggil. Pak, ada apa? Ini ibu yang kemarin minta air. Aduh saya bilang telepon lagi. Ini saya suruh nengkingi lagi nih. Aduh ampun deh. Tapi ingat harus doa orang yang benar. Amin. Karena jangan pernah berkatakan bilang tidak ada. Wah ini paling gak boleh di pantangannya.
Mau malu nggak malu, jangan pernah berdusta, bilang tidak ada. Kalau saya bilang tidak ada, 4.000 kilometer nggak bakal tahu. Tapi yang di surga pasti tahu. Terpaksalah dengan hati empot-empotan, aduh dengan cemas, dengan khawatir, perut agak mules sedikit, saya ambil namanya handphone itu. Nanti ngomong apa lagi, suruh nengking lagi nih gimana. Tapi dengar saudara, Tuhan itu luar biasa baiknya. Dia tahulah sampai di mana kemampuan iman saya waktu itu. Dan dia dengan sabar tengah mengajar saya. Ibu berkata, puji Tuhan Pak, kemarin begitu diperintahkan keras saya gali Pak, tanah gembur selama ini langsung jadi keras. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan waktu kami gali, airnya nyembur ke atas. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya bersyukur dan minta ampun sama Tuhan karena kurang percaya. Amin. Kurang percaya. Itu yang ke-6, suruh merintah alam. Yang ke-7, saya ingat persis tanggalnya kalau ini. Tanggal 6 Februari karena hari Sabtu pulang dari Sentul. Nah, ingat persis saya. Udah sore ketemu dengan seorang yang wajahnya cembetut. Seperti pepaya panjang, pepaya busuk. Saya paling suka lihat orang wajah semangka sebenarnya. Semangka merekah bikin orang bernafsu makan. Gitu kan ya. Ini pepaya busuk. Saya tanya, saya candain. Pak, ngapain wajahnya cembetut? Dia bilang kapalku kandas. Apa hubungannya kapal kandas? Untuk bukan cintaku kandas ya. Nah, kapalku kandas katanya. Kok bisa kandas kenapa sih Pak? Dia seorang pengusaha tambang. Di Sumatera, dia nambang di sana, dibawa ke Jawa, dijual ke sini. Waktu itu dia masih sewa kapal, dari ribuan ton barang tambang dibawa dari Sumatera. Kapalku kandas, begini Pak katanya. Di sono, di daerah itu, udah ada perkiraan Badan Meteorologi Geofisika, tanggal 2 Februari laut mulai turun. Mulai itu surut. Ya, nanti tanggal berapa paling rendah belum ketahuan, apa tanggal 3 apa tanggal 4. Dan baru mulai naik lagi tanggal 12 Februari. 11 hari turun, laut surut, mulai naik lagi. Nah, kapan tertinggi juga nggak tahu. Nah, karena itu saya bilang dengan kapten, Cap, sebelum tanggal 2 muat dan cepat keluar dari perairan Sumatera di sana. Ternyata kapten salah perhitungan, tanggal 2 baru mau mulai keluar. Ternyata waktu mau dijalankan kapalnya, gredek, nyangkut di dasar laut. Karena lautnya lagi surut. Waduh, kapten ketakutan, sewa panggil kapal narik. Kapal dari tengah laut datang mau narik, belum sampai, gredek nyangkut juga di sana. Jadi Pak dua-dua kapalnya duduk. Waduh Pak duduknya 11 hari dong. Iya, ngobrolnya panjang dong. Saya candain, Bapak bisa aja. Ya saya nggak ngalami Bapak, dia ngalami setengah miliar bukan setengah ember, hilang. Untuk sewa kapal dan lain sebagainya, kontrak yang nggak terpenuhin, setengah M, maka wajah cembetut. Nah habis itu saya bilang, Pak kok nggak minta bantu doa sih Pak? Saya godain terus. Waduh Bapak ini gimana? Itu kan alam Pak. Betul nggak laut surut, laut pasang itu alam? Betul nggak? Karena apa yo? Masih ingat? Laut bisa surut, bisa pasang karena apa? Lagi ngambek Pak? Bukan. Laut surut pasang tergantung posisi bulan. Betul ya? Posisi bulan. Nah saya bilang, Pak ini kan alam. Iya saya tahu alam lah. Tapi Tuhan kita kan Tuhan semesta alam. Penguasa alam semesta. Kenapa nggak minta doa? Habis gimana Pak? Nah saya tanya Tuhan. Sebentar ya, gua tanya bos dulu. Saya tanya babi gua dulu. Tuhan diapain Tuhan? Dan jelas sekali lagi Tuhan berkata, loud and clear. Ini ke-7 kalinya. Kamu perintahkan laut yang surut itu naik kembali. Ini berat Bapak Ibu, berat. Beratnya kenapa? Pertama, ini adalah yang tadi 4.000 kilometer orangnya nggak kenal. Jadi kalau nggak dikabulkan ya nggak apa-apa gitu kan ya. Ini orangnya kenal di depan muka saya. Kalau nggak dikabulkan mukaku gue sembunyiin di mana. Ya kan itu yang pertama. Yang kedua itu kalau daratan mungkin beberapa hektar gitu kan ya. Atau puluhan hektar. Ini kan laut jutaan kilometer persegi. Yang ketiga itu kan statis. Ini kan dinamis. Coba toh kalau laut sudah surut disuruh naik lagi. Andai kata Bapak Ibu punya usaha. Karyawan pulang karena lebaran. Dan tanggal 11 Anda dapat proyek. Kotil pun karyawan mau pulang, ada ke Brebes, ada yang ke Jember, ada situ Bondo. Tuki men, balik ya cepet ya, ada proyek. Bisa gak Tuki men balik tanggal 12? Ya gak bisa lah, bisa Pak, tapi tanggal 21 baru balik. Ya kan ya, kan gitu. Bisa gak lautnya? Bisa tanggal 12, 6 hari lagi. Tapi Tuhan bilang perintahkan laut surut naik kembali. Nah pertanyaannya, beranikah percaya? Apa kehendak Allah dalam hal ini? Perintah saya suruh merintahkan supaya laut surut naik lagi. Itu kehendak Tuhan. Sekarang beranikah saya percaya? Kalau saya minta menurut kehendak Tuhan, Tuhan kabulkan. Berani enggak? Karena sudah minta ampun sebelum yang ke-6, saya berani percaya. Bahkan, nah ini saya mau tambahkan Bapak Ibu, kan tahun ini adalah tahun pemulihan kelimpahan, betul ya? Tapi gereja lokal kami Tuhan bilang, kau tambahkan untuk mencapai seperti itu.
tahun ini adalah tahun, katakan, demonstrasi kuasa Allah. Makanya orang mati bangkit dan sebagainya. Nah tiba-tiba muncul di hati saya. Sebab maaf di sini saja. Seluruh awak kapal adalah saudara sepupu kita suku Kedar. Dan kapten kapal mantan pemuka agamanya. Tiba-tiba bisa muncul. Pak, telepon karyawanmu di sana, anak buah kapal. Suruh buka speakernya. Supaya semua dengar. Lalu suruh naik ke dek paling atas, hadapkan handphonenya ke laut. Dia heran, buat apa Pak? Gua mau ngomong sama laut di sana. Oh gitu Pak ya? Iya. Oh iya, ayo, oke. Dia panggil Kak, kapten yang dipanggil. Cap, dengar ya, buka speakernya. Sudah Cap? Sudah. Kalau gitu naik ke dek Cap ya, lalu hadapkan handphonemu ke laut Cap. Mungkin tanya dia, ada apa Pak? Gitu. Pendeta saya mau ngomong sama laut di sana. Terdengar mungkin kapten begini ngomong gini sama teman-temannya. Kan dengar semua kan, bos lagi stres. Kedengaran. Lalu kapten naik, semua ngikut semua. Mulai ada apa ini? Kok mau ngomong sama laut? Nah, udah. Saya bilang saya peduli amat. Kan bilangnya Tuhan yang nyuruh kok. Berani nggak percaya? Kan tahun demonstrasi kuasa Allah. Dengar laut. Aku perintahkan ya, di dalam nama Tuhan Yesus dan kepada nama ini harus turut. Segala sesuatu yang ada di langit, apakah bulannya ditarik lagi saya juga nggak tahu. Yang di atas bumi, lautnya apakah suruh naik. Yang di bawah bumi, apakah dasar laut suruh dikeruk, suruh turun, saya nggak mau tahu. Pokoknya aku perintahkan sekarang dalam nama Yesus. Saya nggak bilang sekarang, pokoknya aku perintahkan dalam nama Yesus. Laut naik kembali mukamu, amin. Waduh, ini dia imannya bangkit. Sebentar Pak, jangan ditutup Pak. Waduh, saya kira apa? Diambil. Cap, udah dengar ya? Kan laut sudah disuruh naik sama pendeta saya. Wah, anak buah kapal siap-siap ya, laut bakal naik. Terdengar suara katanya, wah hahaha. Karena kan speaker dibuka, bos lagi stres. Tapi mereka boleh ketawa. Anda dengar itu tanggal 6 sore, tanggal 7, laut mulai naik. Dan dini hari kapalnya keluar. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang paling luar biasa, beberapa jam setelah kapalnya keluar terdengar berita. Laut yang sudah naik tiba-tiba turun lagi seperti semula. Dan betul-betul baru naik tanggal 12. Seperti perhitungan Badan Meteorologi dan Geofisika. Dan mereka berkata, laut pun nurut ya, disuruh pendeta Kristen loh. Saya bilang belum tahu lu siapa babe gua. Dan ayah saya, bapakku adalah bapak kita semua. Haleluya. Saudara, beranikah kau percaya? Beranikah percaya saudara? Kalau Tuhan suruh, lakukan. Apa yang saya ceritakan semua tadi itu adalah karena Tuhan suruh. Kalau Tuhan gak suruh mungkin gak jadi seperti itu. Bagaimana orang diurapi bisa mencelat, gak usah disentuh 20 meter sampai sepatu orang terbakar. Karena Tuhan yang menyuruh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bila dengan yakin doakan dan menurut kehendak Tuhan, pasti besar kuasanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kalau saya mau ceritakan kesaksian sampai 3 hari 3 malam gak ada habisnya.